Media dakwah Ar-Rasyid Pelabuhan Ratu meniti siratal mustaqim di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang selanjutnya, hendaknya seorang muslim atau muslimah mendahulukan urusan agamanya, mendahulukan hal-hal yang jelas halalnya dibanding dengan yang syubhat. Jadi seorang muslim atau muslimah harus lebih mendahulukan urusan agamanya, harus lebih mendahulukan hal-hal yang halal dibandingkan dengan yang syubhat-syubhat. Kalau masih ada yang halal, jangan pernah sedikit pun menoreh kepada yang syubhat, apalagi yang haram. Kalau masih ada cara yang halal, masih ada cara lain yang lebih baik, jangan melirik ke yang haram. Karena sering katakan begitu kepada ikhwan dan akhwat. Kalau masih bisa ngontrak, kalau masih bisa nabung, jangan main ke riba. Masih ada cara yang lain. Mau ngontrak apa-apa ngontrak. Ngontrak bukan aib toh, hakikat kita di dunia ini ngontrak. Bener nggak? Ada nggak di sini yang hidup selamanya? Ada. Atau kalau masih sabar lagi nabung. Kalau mau sabar lagi boleh ngutang, asalkan memang ini sudah prinsipnya adalah darurat, boleh ngutang, tapi komitmen akadnya harus syar'i. Ya, jangan melirik kepada hal yang haram. Kayaknya asik tuh rumah di situ. Oh, DP-nya kecil, asik, persyaratannya mudah gitu. Tapi apa? Akadnya riba. Astagfirullah, tepok jidat anak. Kok masih melirik yang ke situ? Padahal yang halal masih banyak. Nah ini hati-hati kayak begitu. Ya, antum nggak punya rumah nggak dosa. Ada nggak yang bilang kamu berdosa karena nggak punya rumah? Ada nggak? Nggak ada. Kamu nggak punya mobil berdosa, ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya motor, itu nggak dosa. Wallahil azim, itu nggak dosa di hadapan Allah. Tapi nggak punya rasa malu, nggak punya rasa nggak punya rasa warok kepada halal dan haram, itulah yang menjadikan kita dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bilang kayak begitu. Anda pun sama, Anda orang bisnis, Anda pengusaha, Anda pun orang jualan, ya. Apapun yang mendatangkan maslahat, yang mendatangkan rezeki yang halal bisa Anda jual, ya kan? Tapi jangan pernah melirik kepada yang syubhat, apalagi yang haram. Gitu. Ya, masih ada cara yang halal, jangan melirik kepada cara yang haram. Menyesal nanti. Menyesal dan rugi di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita cuma dapat rumah kecil di dunia tapi mendapatkan siksa yang besar di akhirat. Anda sedekahkan pada ikhwan dan akhwat yang lain buat diri anak, keluarga anak, 1 dirham dari praktek riba itu minimal dosanya adalah seperti 30 atau 36 kali berzina dengan ibu kandung. Ibu kandung dizinahin, satu aja tuh udah kayaknya gimana, apalagi ini lebih dari 30 berzina dengan ibu kandung, dan itu dengan praktek 1 dinar riba. Ya, jangan sampai. Dan jangan silau dengan yang begituan. Orang yang terkesan kaya dengan riba itu cuman casing. Itu cuman casing. Sebaik-baiknya yang mendatangkan ketenangan itu adalah harta yang halal. Antum punya mobil mewah, punya rumah mewah, tapi isinya riba semua, itu justru akan menyempitkan dada, menyusahkan hidup, dan menjadi permasalah dalam kehidupan. Berapa banyak orang yang terkesan kaya tapi rumah tangganya berantakan gara-gara riba. Berapa banyak orang yang kesannya mewah tapi badannya nggak pernah sehat, selalu sakit gara-gara makan harta riba. Berapa banyak orang yang terkadang bendanya hartanya kelihatan mewah tapi anak-anaknya bandel. Nggak mendatangkan faidah dan berkah sedikit pun dari riba. Jadi jangan pernah melirik kepada hal tersebut walau cuman secuil. Jangan pernah melirik. Itu ya, Anda sampaikan buat diri Anda pribadi dan orang-orang yang Anda sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah,